Hai, apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel Free Review News. Hari ini sesuai dengan requestan teman-teman semua, aku mau bikinin video lanjutan mengenai metode persediaan perpetual. Kalau sebelumnya aku bikin yang FIFO, hari ini aku bikin yang LIFO atau last in first out. Sebelumnya aku juga minta maaf ya sama teman-teman karena aku baru bisa uploadnya sekarang videonya karena udah terlalu lama. Tapi mudah-mudahan teman-teman tetap antusias untuk belajar dan mudah-mudahan ilmunya juga nanti akan bermanfaat. Nah, sebelumnya LIFO itu apa sih? LIFO atau last in first out alias masuk terakhir, keluar pertama. Jadi kalau di sistem persediaan ini, ketika teman-teman membeli barang persediaan yang terakhir kalinya, itulah yang pertama kali dijual. Contohnya, jadi teman-teman pertama belanja di hari Senin, lalu belanja lagi di hari Selasa. Nah, di hari Rabunya kan teman-teman mau jualan nih. Nah, ketika teman-teman jual dan itu laku barangnya, berarti teman-teman akan mengeluarkan stok yang teman-teman beli di hari Selasa. Jadi itu namanya last in first out, alias yang terakhir masuk, dia yang pertama keluar. Jadi yang stoknya yang keluar itu bukan yang hari Senin dulu, tapi yang hari Selasa yang kemarin dibeli, itu yang akan dikeluarkan atau dijual terlebih dahulu. Jadi prinsipnya, ingat aja kayak kue di dalam toples, itu kan biasanya kita susun dulu dari paling bawah sampai susunan paling atas. Tapi mana yang teman-teman makan lebih dulu? Pasti dong susunan yang paling atas. Nah, susunan paling atas itu kan yang paling terakhir kita susun, tapi dia pertama kali kita makan. Nah, itu namanya last in first out, atau masuk yang terakhir masuk, dia yang pertama keluar, gitu. Nah, di sini soal yang aku pakai sama persis, sama pada saat yang ada di video Vivo, tujuannya adalah supaya nanti teman-teman bisa mencari perbandingannya apa sih antara FIFO sama LIFO, mana yang lebih menguntungkan dan cocoknya ini untuk apa ya gitu. Nanti di sini juga aku bakal kasih jurnalnya, walaupun papan tulisnya kecil, mudah-mudahan tetap tersampaikan semua ya. Oke, kita langsung lanjut aja. Di sini yang pertama ada saldo awal. Saldo awalnya ada 300 unit. Seperti biasa di sini kita bikin dulu tabel ya, atau kartu persediaan. Ada kolomnya apa aja, ada kolom tanggal, ada kolom masuk yang terdiri dari unit, harga satuan, dan jumlah harga. Begitupun dengan kolom keluar dan saldo, sama. Ini sama persis seperti kartu persediaan yang digunakan untuk FIFO. Jadi kalau semua kartu persediaan itu, mau dia FIFO, LIFO, atau rata-rata, dia nanti akan menggunakan kolom kartunya seperti ini. Ya, jadi alat bantu untuk menghitung berapa sih harga atau nilai persediaannya. Oke, di soal nomor 1 di sini ada saldo awal. Berarti kita masukin dulu tanggalnya. Di sini tanggal 1. Oke, kita masukkan di mana? Di kolom saldo, sesuai dengan yang ada di soal. Di sini ada unitnya 300. Oke, terus harga satuannya 2000. Jadi kalau kita jumlahkan di sini ada 600.000. Oke, kalau udah transaksinya udah selesai, kita beri garis dari ujung ke ujung. Oke, tandanya transaksi 1 sudah selesai. Lalu kita lanjut ke transaksi yang 10 atau tanggal 10. Di sini ada penjualan 275 unit, harganya 3.000. Nah, teman-teman di sini jangan keliru ya. Jadi banyak yang keliru kalau di sini kok penjualannya harganya 3.000, tapi ketika di sini kok harganya bukan pakai yang 3.000, Kak. Nah, jadi kalau di sini penjualan ini adalah nilai penjualan atau harga jualnya. Jadi kalau di sini khusus untuk menghitung HPP-nya atau harga pokok penjualan alias berapa sih nilai modalnya. Tapi kalau yang ini di soal ini adalah nilai jualnya. Jadi kalau yang di sini tuh berdasarkan dengan harga pembelian ataupun harga persediaan saldo awal. Kalau yang di sini, yang penjualan ini nanti kita untuk menjurnal, bukan untuk dimasukkan ke dalam kartu persediaan. Oke, kita aplikasikan di sini di tanggal 10. Kita melakukan penjualan sebanyak 275 unit. Berarti kita taruh di kolom keluar. Di sini 275 unit. Harga satuannya ngambilnya dari mana? Nah, berarti karena di sini stoknya cuma ada 1 dengan harga satuan 2000, berarti di sini kita masukkan 2.000. Oke, punya saldo 300, dijual 275. Jadi nanti di sini sisanya adalah 25 unit, harga satuannya adalah 2.000. Oke, di sini jumlahnya 550
dan ini jumlahnya 50.000. Oke, karena transaksinya sudah selesai, kita beri garis lagi dari ujung ke ujung. Nah, di sini masih sama ya, kayak yang di metode FIFO, jadi belum kelihatan bedanya. Kita masuk lagi ke pembelian di tanggal 13. Oke, di tanggal 13 ini kita melakukan pembelian sebanyak 250 unit. Berarti kita taruh di kolom masuk 250 unit. Harga satuannya adalah 2050. Oke, di sini terjadi kenaikan harga ya. Kita jumlahin dulu 250 dikali 2050. 512.500. Oke. Nah, ketika kita masuk ke kolom saldo, di sini teman-teman harus perhatikan dulu apakah dia punya saldo sebelumnya atau enggak. Terus harganya sama atau beda dari harga satuannya. Karena di sini harga satuannya berbeda, berarti kita pecah sesuai dengan harga satuannya. Kita turunin dulu yang ini, yang 25, yang harganya 2.000, yang jumlahnya 50.000. Baru kita masukkan yang ini. Di bawahnya 250 unit dengan harga satuannya 2050. Totalnya 512.500. Oke, ini kita jumlah garisnya dari sini. Totalnya ada 275 unit. Harga satuannya kita strip. Ini kita jumlahkan menjadi 562.500. Nah, ini transaksinya sudah selesai. Kita beri lagi garis dari ujung ke ujung. Oke. Nah, terus di tanggal 21 ada penjualan sebanyak 110 unit. Nah, di sini baru kita mulai membedakan antara FIFO dan LIFO. Kalau FIFO berarti kan first in first out. Dia yang pertama kali masuk, dia yang pertama keluar. Berarti kita ngambilnya saldonya dari yang atas dulu kita habiskan. Baru nanti saldo yang setelahnya baru kita habiskan. Kalau LIFO itu kebalikannya. Jadi kalau LIFO itu dia yang terakhir masuk, dia yang pertama keluar. Berarti kita ambil stoknya yang mana dulu? Kita ambil dari yang bawah, 250 unit yang harga satuannya 2050. Karena jualnya 110, berarti kita ambil stoknya semua dari sini. Oke, kita masukin di sini 110 unit yang harganya 2050. Kita jumlahin dulu ya. 110 dikali. Oke, totalnya 225.500. Nah, terus bagaimana dengan saldonya? Berarti saldonya tetap kita turunin yang paling atas, 25 unit yang harga satuannya 2.000, yang totalnya 50.000. Nah, baru yang 250 unit ini kita kurangin sama 110. Itu, karena kan kita udah ambil untuk jual ya. Berarti sini sisanya adalah 140 unit. Harga satuannya 2050. Kita jumlah 287.000. Kita jumlahin lagi ya. Kasih garis. Oke, ini jadi 165 unit. Ini kita strip lagi. Di sini totalnya jadinya 337.000. Oke, nah di sini udah mulai kelihatan ya perbedaannya. Kalau teman-teman masih ingat sama yang FIFO, biasanya diambil dulu yang dari atas, dihabisin, baru nanti sisanya kita ambil dari bawah. Tapi kalau yang LIFO, kita ambil dari yang terakhir kali masuk, karena kan dia belinya tanggal 13, dan saldonya tanggal 1 udah sisa 25. Kita ngambilnya dari yang tanggal 13 karena dia yang terakhir kali kita beli atau yang terakhir kali masuk saldonya. Gitu. Nah, nanti di sini karena masih ada sisa 25, jadi kita turunin lagi saldonya ke bawah. Terus yang si 250 ini kita kurangin dulu sama 110 karena udah dijual. Nanti sisanya taruh di bawahnya, baru nanti kita jumlahkan lagi. Oke? Nah, kita kasih garis lagi dari ujung ke ujung karena transaksinya sudah selesai. Oke.
Terus di tanggal 28. Langsung tanggal 28. Di sini ada pembelian lagi sebanyak 350 unit. Oke, berarti kita masuknya, kita taruhnya di kolom masuk. Di sini unitnya 350. Harga satuannya 2000. Oke, berarti di sini totalnya jadi 700.000. Oke. Nah, jadi walaupun nilainya sama, harga satuannya sama, tapi kalau urutannya dia terpisah, tetap aja nggak boleh digabung. Kecuali misalnya stok yang terakhir ini, yang harganya 2050, terus ketemu lagi yang harganya sama 2050, itu boleh digabung. Tapi kalau harganya seperti ini kan yang atas 2000, satu harga satuannya, terus yang bawahnya harganya 2050, berarti kan sudah mengalami kenaikan. Terus kita beli lagi, harganya sama nih sama yang pertama, itu tetap nggak boleh digabung, penulisannya tetap harus dipisah gitu. Jadi karena kita tertib administrasi ya, jadi karena sesuai dengan urutannya, yang pertama masuk pertama keluar itu pakai metode FIFO, tapi kalau yang LIFO itu dia yang terakhir masuk, dia yang pertama keluar. Karena kayak di sini kita pindahkan, berarti ada di sini yang 25, 140 sama yang terakhir 350. Di sini nilainya 2000, 2050 dan 2000. Oke. Kita pindahkan lagi 50.000, 287.000 sama 700.000. Ini baru kita jumlahkan. Jadi totalnya ada 515 unit. Harga satuannya kita strip, kita jumlah, ada 1.037.000. Oke, ini sudah selesai, berarti kita kasih garis lagi dari ujung ke ujung. Nah, nanti ketika teman-teman melakukan transaksi penjualan di tanggal berikutnya, kalau masih pakai metode LIFO, berarti nanti teman-teman harus ngambil stok dari yang paling bawah dulu, yang harga satuannya 2000 gitu. Nanti ketika ini udah habis, baru ngambil lagi ke atas, baru ngambil lagi ke atas. Seperti itu ya. Beda sama FIFO. Kalau FIFO kan dia ngambil dari atas ke bawah, tapi kalau dari LIFO dia ngambilnya dari bawah ke atas. Tapi tetap harus ngabisin stok dulu yang paling bawah. Kalau ini belum habis, nggak boleh ngambil di yang atasnya. Begitupun FIFO. FIFO juga sama. Kalau di sini misalnya di bulan berikutnya, ini kan ceritanya Februari ya kemarin ya. Kalau misalnya di bulan berikutnya, di tanggal berikutnya, di hari berikutnya ada transaksi lagi penjualan, misalnya cuma jual 10 unit. Kalau FIFO berarti harus ngambilnya dari yang atas, yang paling atas, yang 25 unit, yang harga satuannya 2000. Tapi kalau pakai metode LIFO, misalnya besok jualan nih cuma 10 unit, itu tetap ngambilnya dari yang paling bawah dulu, yang dari yang 350 unit. Seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke jurnalnya. Di sini aku cuma bahas jurnal penjualannya aja, karena memang fungsinya supaya teman-teman tahu cara ngitung laba kotornya itu berapa. Kalau yang pembelian kan sama aja, jurnalnya, cuma bedanya kalau perpetual itu kan dia akunnya pakai persediaan di sisi sebelah debit, terus kalau di sisi sebelah kreditnya itu tergantung dia secara tunai atau secara kredit. Kalau secara tunai berarti yang di sisi sebelah kreditnya itu ada kas, tapi kalau secara kredit di sisi sebelah kreditnya itu adalah utang dagang atau utang usaha, seperti itu. Kita masuk ke jurnal penjualan di tanggal 10. Oke, karena perpetual berarti kita bikin jurnalnya dua. Yang pertama adalah jurnal persediaannya, yang kedua adalah jurnal penjualannya. Jadi kita bikinnya dua, yang satu untuk menjurnal nilai persediaannya, yang satu lagi untuk menjurnal nilai penjualannya. Oke, kita jurnal dulu untuk yang persediaannya. HPP. HPP ini harga pokok penjualan di sisi sebelah debit. Terus lawannya adalah persediaan.
Ini boleh persediaan aja, boleh persediaan barang dagang, terserah teman-teman ya. Sesuai sama akun yang digunakan aja. Oke. Nah, di sini HPP-nya berarti kita ambil dari kolom keluar. Yang dari jumlah harganya aja. Ini yang kita jurnal. Oke. Berarti di situ ada 550.000. Di sini juga sama 550.000. Terus di sini untuk jurnal penjualannya sendiri yang pakai nilai jual, di sini kita anggap secara tunai, maka ada kas yang bertambah. Kasnya berapa? Kita hitung dari sini. 3.000 dikali 275. 825.000. Oke. Kalau kita jual berarti pendapatan bertambah. Ada di sisi sebelah kredit. Di sini kita masukkan penjualan. Penjualannya di kredit, nilainya 825.000. Oke. Nah, cara menghitung laba kotornya berarti. Jadi kalau teman-teman mau memisahkan labanya, berapa sih keuntungannya yang kita dapat? Ini laba kotornya karena kan belum dihitungan operasional ya. Nah, berarti tinggal teman-teman kurangin di sini antara akun penjualan dengan akun HPP atau harga pokok penjualan. Ini di sisi kredit, ini di sisi debit. Kredit ketemu debit pasti dikurang. Gitu aja, gampang kan? Oke. Berarti di sini laba kotor sama dengan penjualan dikurang HPP. Penjualannya 825.000 dikurangin HPP-nya 550.000. Berarti di sini Rp275.000. Nah, kalau teman-teman bandingin sama yang Vivo itu masih sama ya, masih sama untuk laba kotornya. Kenapa? Karena kan memang dia ngambil dari saldo yang sebelumnya, dari saldo yang pertama. Oke, jadi sama teman-teman boleh di screenshot dulu, karena setelah ini aku mau masukin yang tanggal 21 untuk memberitahu perbedaannya seperti apa. Oke, aku hapus ya. Oke, ini setelah aku hapus, kita masuk ke tanggal 21. Kita jurnal ya. Jadi di sini HPP-nya kita lihatnya di tanggal 21 di kolom keluar yang jumlah harga itu nilainya 225.500. Persediaannya juga sama. Oke. Penjualannya berarti 110 dikali 3.000. Jadinya 330.000. Nah, sekarang kita mau hitung berapa laba kotornya. Berarti tinggal kita kurangin aja si 330.000 alias penjualannya dikurangi sama nilai HPP-nya 225.500. 104.500. Oke, jadi ketika teman-teman hitung berapa laba kotornya, itu akan berpengaruh ketika teman-teman mau pakai Livo atau Vivo atau rata-rata sekalipun. Jadi kalau di sini penjualannya 110, misalnya masih pakai yang metode Vivo, itu berarti akan mengambil yang 50.000, sisanya baru ngambil yang 2050. Berarti kan harga yang digunakan itu akan cenderung lebih murah, karena kan memang harga satuan yang di awalnya itu lebih murah Rp50. Nah, akan terjadi perbedaan di sini di laba kotornya. Jadi kalau Livo nanti dia hasilnya seperti ini. Kalau Vivo teman-teman boleh cek di video ya Vivo. Oke?
Sekian dulu videonya untuk yang Livo untuk hari ini. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Kalau teman-teman merasa terhalangi, boleh nanti dimundurin lagi, terus di post videonya, terus di screenshot buat bahan belajarnya ya, gitu. Oke, sekian dulu videonya kali ini. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.